materi 2 ya? Udah kelihatan layarnya? Layar share screen maksudnya. Udah kelihatan belum? Sudah kelihatan. Oke, kita masuk ke materi yang kedua. Kalau kemarin itu tentang pengertian web app sama website gitu ya. Kita pahamin dulu tentang web itu sendiri. Di materi kedua ini kita akan belajar tentang fundamental, structure, tag, dan elemen. Kalau kemarin kan Miss belum jelasin materi ya, cuma langsung praktis aja. Nah, di sini Miss mau tanya dulu nih, apa sih yang udah kita pelajari di pertemuan pertama? Apa yang diingat dari pertemuan pertama? HTML. Oke, HTML itu apa? HTML itu aplikasi yang digunakan untuk struktur web. Oke, oke. Oke, terus apa lagi? Hmm, baru itu sih yang aku ingat. Oke, HTML itu benar struktur, tapi dia bukan aplikasi ya, dia semacam bahasa gitu. Jadi dia kayak Iya. bahasa untuk membuat struktur dasar dari pembuatan suatu web. Nah, Miss mau tanya, kalau website sama web app bedanya apa? Website itu biasanya tidak berubah bentuk dan hanya berisi data dan apa itu, kayak data atau teks. Sementara web app itu lebih interaktif, bisa berubah. Oke, betul. Itu ya, kalau website itu tidak berubah-berubah, fokusnya ke informasi. Kalau web app itu lebih fokus ke interaksi. Ya. Kalau website, contohnya ada company profile, ada blog, portfolio, landing page. Kalau web app itu lebih ke interaksi dan manfaatnya ada kayak Google Docs, Instagram, Tokopedia, dan Canva. Nah, kalau mau bikin web, kita butuh apa aja kemarin? Masih ingat nggak? HTML, CSS, JavaScript sama backend. Oke, betul. Nah, kamu ada pertanyaan tentang ini? Hmm, tidak ada sih. Oke. Nah, ini ya, apa itu HTML juga? Kemarin kita belajar tentang membuat struktur website, menampilkan isi konten juga ya, dan menyusun halaman. Jadi, ini semacam fondasi untuk HTML. Kalau tag head, kemarin gunanya untuk apa head itu? Hah? Ini kan ada struktur dasar HTML nih. Ada doctype, HTML, head, sama body. Kalau head itu gunanya untuk apa? Eh, nama websitenya. Websitenya bisa. Kalau body, Body itu yang ditunjukkan di dalam websitenya. jadi body itu semua konten yang mau kita tampilkan di halaman website kita harus di dalam tag body. Oke, nah apa yang akan kita pelajarin hari ini? Kita akan belajar 3 hal, tag, text, dan list. Kemarin udah, tapi kita perdalam lagi biar lebih hafal. Terus selanjutnya kita akan bikin tag gambar dan link, dan juga tag tombol dan gitu. Nah, terkait heading atau H1 ini ya kemarin udah diterapin. Ini itu H1 atau judul yang mana H1 itu heading paling besar. Heading 1, 2, 3, sampai 6 dia akan mengecil dan ada juga P atau paragraf. Nah, kalau H itu biasanya digunakan untuk judul ya, judul utama kayak biodata kemarin kayak gitu. Cuma isinya ya jangan H juga, harus yang lain. Karena biasanya satu halaman itu hanya boleh ada H satu H1 gitu. Kayak tahu oh ini judulnya gitu. Terus semakin kecil angkanya, dia akan semakin besar ukurannya. Semakin besar angkanya dia semakin kecil. Kalau untuk P itu digunakan untuk membuat teks paragraf biasanya, ya, teks panjang-panjang kayak gitu. Teks deskripsi dan seterusnya.
Kita masuk ke dalam list. Nah, kemarin nih sempet kasih tahu nih caranya. Masih ingat nggak perbedaan ul sama all? Kalau ul itu tidak menggunakan angka. Kalau all itu menggunakan angka. Kalau tagly yang di sini maksudnya gunanya untuk apa? Hmm? Tagly, li. Li itu ya untuk datanya. Ya, li itu untuk ini ya, untuk list itemnya, gitu. Untuk list itemnya. Oke, lanjut ke horizontal line dan juga line break. Jadi horizontal atau HR ya tagnya. Tag HR ini nggak perlu ada garis, nggak bukan garis, nggak perlu ada penutup karena dia cuma gunanya untuk bikin garis, jadi langsung HR. BR itu break, artinya biar dia ke bawah atau ke enter. Itu juga nggak perlu penutup, langsung BR sama langsung tag BR aja. HR untuk bikin baris, BR untuk break atau pindah baris. Lanjut ke text decoration. Nah, ada nih namanya span. Span ini harus ada tutupnya ya. Digunakan untuk membungkus teks kecil di dalam paragraf. Contoh ada tulisan I love HTML. Ini semua HTML-nya ini bold, ada garis bawahnya. Nah, itu berarti HTML-nya harus di span dulu, Itu terus bold. dikasih. B ini artinya bold, U ini artinya underline. Kalau kasih I juga bisa italic, nanti dia akan miring. Span. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Masuk ke image. Kemarin kan eh, belum sempat untuk buat image-nya. Pakainya tag img. Nah, ini gunanya untuk menampilkan gambar di website. Kalau img dia juga nggak punya penutup. Di sini ada src ini source-nya. Terus gunanya itu dia untuk kayak semacam upload gambarnya. Jadi kayak gambar mana sih yang mau kamu tampilkan kayak gitu. Nah, secara penulisannya ada beberapa hal ya. Bisa langsung foto JPG atau kalau dia di dalam folder, kita harus panggil foldernya dulu, terus nama filenya. Atau bisa juga URL langsung kayak gini. Kalau ALT gunanya apa, Miss? ALT itu alternative text, artinya dia digunakan ketika gambar kita itu nggak bisa keload atau rusak gitu. Jadi kayak nanti kalau nggak bisa keload, dia akan memilih my photo gitu. Kayak biar orang tahu, oh ini gambar apa sih gitu. Jadi membantu untuk ngasih tahu kalau gambarnya itu nggak bisa keakses. Ada pertanyaan tentang image? Tidak ada. Kalau tag A, masih ingat nggak gunanya apa? Untuk apa itu link. Untuk link, benar. Benar. Href, nama linknya. Terus ada target. Target ini itu digunakan untuk apa? Dia itu mau aksesnya kemana? Kalau underscore blank itu ke new tab, tab baru. Jadi underscore blank ini biar kalau kita klik dia ke new tab. Kalau nggak ada target ya dia ketika klik tetap di situ. Oke, lanjut ke button tombol. Nah, di sini itu kita pakainya button ya untuk bikin tombol. Terus ada on click. On click sama kayak biasanya event ya. Artinya kalau kita tekan itu eh, si buttonnya apa yang terjadi? Dia ada alert. Alert itu kayak ada sesuatu yang muncul dari atas gitu. Kayak notifikasi kayak halo. Hmm, Oke, ada pertanyaan sebelum kita masuk ke praktek? tidak. Kalau gitu Miss mau praktekin dulu.
Diki udah dibuka Visual Studio Code-nya? Hmm. Ini diapain? Oke, sudah ya. Miss praktekin dulu ya. Miss stop dulu. Udah kelihatan belum layar Miss? Sudah. Oke. Nanti goals-nya eh Vicky akan bikin kayak gini. Jadi ini semacam portofolio gitu ya. Future Web Developer. I'm learning HTML at Inteksi Academy. Bla bla bla. Ini tentang deskripsi. Nanti ada tombol explore kayak gini. Nah, terus di sini ada my skill apa aja. Terus harus ada fotonya. Connect with me on apa? On WhatsApp juga boleh wa.me gitu. Terus ada pencet contact.me. Di sini dia nggak bisa muncul ya. Miss mau tunjukin gimana kalau dia di browser. Bukan yang ini. Nah, ini jadi explore. Welcome to my tag page. Thank you for visiting. Gitu. Nggak kelihatan. Miss mau contohin yang gambar aja. Nah, di sini yang gambar itu pakai image ya, kayak gini. Terus ada src, foto harus persis di sini, foto.png. Ini bisa diatur juga width-nya. Kalau di sini JPG, Ctrl S. Nggak bisa nggak sih? Kan itu Kenapa? kan itu filenya PNG. Ya, Miss mau nunjukin gunanya ALT-nya. Jadi gunanya ALT itu kalau kita salah gitu ya, salah gambar atau apa, ini salah satu contoh aja. Bisa jadi kayak, oh internetnya lagi nggak bagus nih, terus em, foto kita nggak bisa upload dengan baik, nanti akan muncul kayak my photo kayak gitu. Miss, aku punya pertanyaan. Boleh? Kalau misalnya gitu, ada nggak caranya supaya di website gitu kayak saat dapat foto yang nggak sesuai ngubah sendiri gitu? Terus itu nggak sesuai membahas sendiri. Maksudnya kita sebagai pengunjung webnya nih atau gimana? Jadi saat kita kunjung webnya ada eh, kayak gimana ya? Kayak saat diuploadkan sebuah foto dan ditunjukkan, kalau misalnya dalam bentuk JPEG tapi ininya nginiin PNG, apakah ada cara untuk JPEG-nya tadi diubah jadi PNG? Oh, oke, oke. Ada bisa di-convert. Contoh kamu download nih gambar di Google gitu ya. Hmm. Terus filenya JPG gitu. Kamu bisa pakai di internet namanya convert. Convert from apa tadi JPG. Kamu mau pindah kemana tuh? PNG. Bisa? Tinggal convert, pilih filenya. Ada nggak ya JPG? Kayak gitu. Contohnya file JPG di-upload. Nanti ketika pencet convert,
diproses. Itu nanti ketika download dia otomatis jadi PNG. Hmm, Gitu. Ada lagi pertanyaannya? tidak. Oke. Ini selanjut ke contohin kayak gini. Gimana kalau kan nanti kita filenya banyak tuh biar rapi, kita masukin foto itu ke dalam suatu folder. Foldernya mungkin foto. Nah, move. Walaupun sudah foto JPG, di sini dia akan nggak terdeteksi karena dia ada di, oh salah, ini PNG ya. Nah, udah PNG nih, tapi tetap belum kedeteksi. Kenapa? Karena ada di dalam folder. Kalau di dalam folder, kita harus panggil dulu foldernya. Foto, slash, baru foto PNG. Baru di sini dia akan muncul. Hmm, Gitu. Jadi ini harus ada namanya path. Kayak gitu. Atau alur foldernya. Kemudian kalau target underscore blank ini maksudnya apa? Maksudnya kalau misklik, dia ke tab baru. Kalau biar nggak gitu, targetnya apa? Self. Kalau self, dia ke halaman yang sama. Nah, sini. Gitu. oke. Oke? Ada pertanyaan lagi kah? Tidak ada. Nggak ada. Kalau gitu, stop. Diki boleh share screen. Yang kemarin kan masih di code HS. Udah Diki pindah belum? Belum. Oke, nanti dipindah ya. Boleh buka Visual Studio Code-nya, terus bikin folder baru, namanya Word. Tapi belum apa itu nge-download juga apa itu namanya? Apa itu? Download Eh, apa itu? HTML Nggak apa-apa itu cepat kok. Kamu bisa download aja di sini. di sini. Mm-mm. Ketik HTML. HTML yang mana? Ini yang snippet. Iya, install anyway. Trust Publisher. Sekarang ngapain? Sudah. Kamu refresh dulu. Habis install, disilang dulu, dibuka lagi. Yes. Sudah. Lalu sekarang Oke, sekarang bikin folder baru. Pilih file, terus open. file itu Open. open Open folder. Open folder. loading. Nggak apa-apa. Nah, bikin di sini aja nggak apa-apa. New folder, web dev gitu, biar kepisah sama Python-nya. Ya.
kayak gini. Boleh? Select folder, terus open folder. Di enter dulu, di enter. Nah, dipilih, terus select folder. Hmm. Oke, habis itu Diki bisa bikin yang kayak punya Miss kirim di chat grup. Kalau ada pertanyaan boleh ya. Ini aku new file. Ya, nggak usah di situ, new file-nya di sini. Arahin ke merah, nah yang paling kiri. Bebas namanya apa akhirnya, tapi harus ada titik HTML-nya. HTML. Apakah HTML-nya besar? Nggak, harus kecil. Kayak gini. Mm-mm. Kalau udah ada tandanya ini, HTML ini udah benar. Enter. Nah, oke, soal contoh soalnya Miss kirim di grup ya. Itu bisa disesuaikan dengan Diki. Kan itu Miss. Pokoknya tentang Oh, apa? tugasnya bikin ini. Iya, terlalu kecil nggak? Tidak, insya Allah. Oke, disesuaikan sama Diki. Itu temanya kayak portofolio atau CV gitu. Boleh cari gambar yang mau dimasukkan juga nggak apa-apa. Tuh. Pertama, Mm-mm. head dulu ya. Doc type HTML dulu. Nah itu. Dot. Oh, Doc type tadi. DOC. dot Nah itu. type HTML lalu enter. Bener kan? Hmm, benar. Lalu head. Habis itu HTML-nya. Oh, HTML. Di dalamnya baru ada head sama body. Baru gini. Mm-mm. Head dulu, terus body. Headnya dikebawahin nggak? Nggak usah. Di bawahin boleh. Headnya tulis apa ya? Kayak gini. Mm-mm. Foto pakai F. Setelah itu di bawahnya head. Betul. Ada body, terus diisi. Body. Mm. Enter. Pertama kita H1. H1 judul Miss apa?
Miss izin kamar mandi sebentar ya. Ya. Satu. Lalu. Hmm. Hmm. Miss masih di. Halo, iya Diki. Setelah button diapain? Setelah button itu di on click. Oh, jadi ditutup. Enggak, on, ya betul kayak gitu. Terus di button yang nggak ditutup ada on click-nya. Enter dulu kah? Hmm, bentar. Di dalamnya sini, ini secara cara teks. Di dalamnya sini tuh tulisan apa yang mau kamu tampilkan di tombol itu, gitu. Boleh di enter, boleh enggak? Oh iya, untuk lihat tampilannya, nanti kamu download extensionnya ya. Tadi lupa belum download. Ah, Live server namanya. nah, setelah itu Mm-mm. diapain? Enter lagi Boleh, kah? kamu untuk lihat hasilnya, kamu ke sini dulu, install dulu extension namanya Live Server. Live Spasi server. Nah ini. yang ini. Mm-mm. Mm-mm. Sudah, balik lagi ke First HTML. Nah, perlu di-refresh lagi biar nanti muncul di sini Go Live gitu. Di Jadi Ctrl S dulu, disilang dulu. di Ctrl S dulu. Oke, Ctrl S. Udah? Ctrl S sudah. Oke, boleh disilang terus dibuka, ditutup. Ditutup terus dibuka. Oke. Oke. Oke, terus bentar masih loading. Belum ada ya di sini. Oh, masih loading ya.
Hmm, coba klik kanan aja di sini. Open with copy paste. Open with coba. Pencet open with. Oh, bukan. Klik kanan copy paste. Klik kanan copy paste yang ini. Copy paste. Terus buka ke Google Chrome. Terus di paste di new tab. Enter. Nah, itu. Terus gimana Miss kalau biar diklik muncul? Tadi kan Miss muncul sesuatu gitu ya. Iya. Nah, itu caranya di sini di atas yang button setelah huruf N, kamu spasi on click. Itu kayak event ya. Kalau kita klik apa yang terjadi? Nah, di dalamnya kamu masukin alert. ALERT. A, Alert. oh alert. Alert. Itu. Terus dikasih dalam kurung. Di dalam petiknya ini. Mm-mm. Dalam kurung. Setelah nya dalam kurung. Petik satu tulisannya apa yang muncul di alertnya itu. Jadi alert itu kayak yang muncul itu namanya alert. Petik satu kayak gini. Mm-mm. Lalu aku tulis gitu. Ya, tulis apa teks yang mau kamu tampilkan. Kalau kita klik itu. Kayak gini. Boleh. Bebas apapun bisa. Kayak gini. Saya bilang jangan diklik. Oke. Itu emang ada satunya, tulisan satunya. Katanya petik satu. Maksudnya petik ini, petik satu. Kalau ini kan petik dua gitu. Oh, Nah, oke. Boleh dicoba dulu. ini di refresh. Klik. Di Ctrl S dulu. Soalnya live servernya di Diki kayaknya belum ini, padahal udah diinstal ya. Ctrl S. Nah, Lalu dilihat. Nah, saya bilang jangan diklik. Oke, boleh dilanjutin. Nah, yang di bawahnya sedang sekolah itu harusnya pakai P karena dia paragraf gitu. yang mana? Yang sedang sekolah ini. Jadi kayak deskripsinya Diki-Diki masih sekolah kelas bla 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 gitu harus. P kayak gini. Yang terakhir juga diganti P. Kayak gini. Mm-mm. Oke, boleh dilanjutin. Sekarang bawahnya potong garis ya, cara bikin garis. Apa tadi cara bikin garis? Gak tahu. Horizontal line, dia pakainya HR. HL. R, Hah? R, R. HR Nah, kayak gini. mm-mm. Lalu enter. H2. Pakai LU ya. UL. Lalu enter.
lalu LI, oke. Sekarang kalau mau masukin foto gimana? Pakai tag IMG. Hah? IMG. Gimana? I I, M, nah itu IMG. image, Spasi spasi sama dengan SRC. Hah? SRC sama dengan SRC SRC eh, sama dengan sama dengan ketik. Nah, itu nama file foto kamu. tunggu, cari dulu. Boleh? Aku ambil ini boleh tidak? Boleh yang cat itu ya? Ya, cat 4. Iya, di copy aja terus dimasukin ke foldernya. Ctrl C, Ctrl C, Mm-mm. lalu dimasukin ke web dev, Iya, Ctrl V. Lalu di sini langsung diambil gitu. mm-mm. Berarti ini, lalu langsung ketik cat. Ada petiknya. Sama ini nggak usah ada spasi. Jadi SRC sama dengan kayak on click setelah ada Petik fungsi. 1 atau petik 2? Boleh dua-duanya. Petik 1 cat ini, Mm-mm. lalu ditutup. Betul. Oh ya, kalau yang alter itu ALT ya, Ya, ALT sama dengan itu petik juga. setelahnya cat PNG atau gimana? Setelahnya, Jadi spasi dulu, spasi. ALT spasi sama dengan, Mm-mm. lalu petik lagi, Petik lagi. Pokoknya setiap teks itu ada petiknya. petik.
Sekarang banyak. Itu pakai P kah yang tulisan itu? Tulisan yang oh visit ya? Yang contact me with contact me on. Iya, itu pakai P, terus Instagramnya pakai A. Kalau yang lain juga tetap pakai A. Tunggu tunggu. Jadi hmm, untuk linknya gimana? Pakai A. Setelah itu ada tag baru A. Kayak langsung gini. Mm-mm. Lalu ditutup. Spasi dulu A spasi Haref. H spasi H Sama dengannya nggak perlu. Haref. Oh, sama dengannya nggak perlu. H spasi Haref. Lalu ini untuk ininya ya, linknya ya. Haref. Iya, linknya. Linknya aku ambil. Coba satu. Ini langsung aku ambil dari sini boleh? Boleh. Dari YouTube boleh. Ctrl D. Lalu di luarnya ini ditaruh apa? Apanya? Dikasih tutup. Tag tutup. Tunggu, Nah, bukannya untuk tulisannya gimana? Oh, oh ini di. tulisannya. Mm-mm. Kayak gini. Iya. Lalu setelah botan ya. On klik sama dengan alert kurung petik tutup. Enter.
Sekarang Ctrl S, bener kan? Ctrl S, iya. Kecil besar. Oh ya, aku baru ingat. Yang ini itu kalau nggak salah yang underscore blank gimana? Di sini. Ada di iya, target sama dengan blank. Spasi target sama dengan underscore blank. Betul. Ctrl S. Di sini kita sinikan lagi. Oke, itu Oke. bisa diatur panjang lebarnya gambar. Banyak yang terjadi, saya takut tekan. Buka YouTube. Oke. Perbaiki ukuran gambarnya dulu. Pakai width di bagian IMG-nya. Setelah ALT Setelah di ALT, berarti di sini mm, spasi W WIDTH. width sama dengan aku atur ini. Yes. Ctrl. Pakainya defaultnya kalau di sini pakai PX ya. Hah? Iya, maksudnya kan nggak pakai senti. Kan biasanya kayak 200 senti, 200 milimeter. Kalau di sini ukurannya itu sama kayak di Python pakainya pixel. Ah, Oke, sudah. Yang sudah. don't click me yang terakhir gimana? Oke, oke. Hmm, kita benerin live servernya karena masih ada waktu. Kita benerin live servernya Diki ya, biar nggak Ctrl S. Coba ke sini karena udah selesai. Yuk, yuk, Diki. Mau ada yang mau ditanyain kah? Tidak ada. Oke, coba ke sini. Ini ada tanda warningnya. Kita cek. Alternatif. Coba dipencet show. Oh, yang snippet. Oke, nggak apa-apa sih itu. Coba cari yang live server lagi. Dihapus, terus live server. Oh, belum keinstall ya? Emang itu, live server. Yang ini. Yang oh, bukan yang atas. Udah installing ya? Kita tunggu dulu. Apa karena tadi aku hapus sebelum selesai installing ya? Oh, oke. Mas, Kita mas. kayak sebelum selesai installing gitu. Oke, kita tunggu dulu sampai dia installingnya selesai. Coba scroll ke bawah. Nih, Ini sudah. ke bawah. Ini sudah miss. Oh, belum. Udah Masih aku buka installing. aja. Saya tunggu dulu. Sudah. Sudah? Sudah. Bentar. Ini go live. Oke, sudah. Kamu ke first HTML, Go terus go live. live. Starting. Tunggu dulu. Loading. Jadi kalau udah ada ini, nanti dia kayak live gitu, nggak perlu Ctrl S, refresh, dia otomatis sendiri. Ah, Nah, oke. Nice. Muhammad Dewi H. Oke. Nah, untuk pertemuan hari ini, seperti itu.
minggu selanjutnya kita akan belajar tentang div. Div Tentang itu kita akan belajar bikin navbar. Biasanya kalau di website itu kan ada kayak di atasnya itu ada navbar, kayak oh, halaman apa aja kayak gitu. Sama tadi Miss kelewat. IMG ini juga bisa pakai link ya, link dari Google bisa. hmm, Jadi tinggal di copy aja linknya. Tadi Miss lupa contohin, tapi bisa kalau nanti Diki mau ambil dari Google gitu juga bisa. Oke, thank you Diki untuk pertemuan hari ini. Good job, masih sisa ya waktunya, keren banget. Kita akan lanjutin di hari Jumat jam 1 ya. Oke, kalau gitu. Kalau nggak ada pertanyaan, Miss izin tutup. Semangat puasanya lancar ya. See you ya. Diki.